Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Yang saya tanyakan di sini Pak Yai, tadi Pak Yai mengatakan biasakan berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Yang paling afdol, yang manakah yang paling afdol antara zikir Allah, Allah dengan sholawat? Gitu ya? Iya. Yeah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek pertanyaan mana yang lebih afdol, lebih baik, itu tergantung di dalam hati kita. Saya kalau menjawabnya Allah, maka seakan-akan sholawatiku boleh jelek. Ndak, jawaban saya dari kacamata hakikat, baik sholawat maupun Allah Allah, bila mana disertai ruhaniyah kita adalah iman atau rasa. Rasa itu iman maksudnya. Iman bahwasanya semua apa pergerakan dalam diri kita atau di luar diri kita, ketika saat kita membaca Allah atau membaca sholawat, di dalam hati itu kita yakin hanya Allah yang menggerakkan, maka antara sholawat dengan zikir Allah Allah sama di mata Allah. Sebab kalau kita urai satu persatu, zikir Allah dengan sholawat itu secara syariat substansinya, kalau Allah larinya ke Allah, kalau Muhammad larinya ke kanjeng Nabi. Lah niku sampean jawab dewi api endi lah, ngoten lho. Tapi saya tidak mau berspekulasi, artinya membenarkan satu dan menyalahkan yang lain. Semuanya baik, tapi ada nilai yang lebih baik. Nanti saya akan jawab, oh lebih baik Allah Allah, boleh seakan-akan saya menyampingkan sholawat. Jadi saya katakan keduanya itu afdol, dengan catatan disertai manakala ruhaniyah kita meyakini ketika kita membaca Allah, hati kita membaca sholawat, itu disertai iman hanya pada Allah yang menggerakkan membaca tadi, sehingga antara sholawat dengan zikir Allah di mata Allah sama saja. Ada lagi? Cukup. Terus yang kedua Pak Yai, monggo, masih 10 rapopo. Bagaimana caranya kalau kita mau sholat, yeah, supaya kita fokus, tidak terpikirkan yang seperti tadi Pak Yai katakan bahwa Allahu Akbar malah pikiran kemana-mana. Didahului dengan apa yang kira-kira? Iya betul Bon, niki mungkin kalau nggak sesuai sampai nih Mojokerto, sampai nggawa tutupe napa niki gelas sampeyan sawat noraiku, ya. Buka di dalam surah Al-Baqarah, dicatat 238. Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, ala sholawah ay al maktubah, sholat 5 waktu. Tapi di sini ada terusnya, Bu. Wassolatil wusta, sholat 5 waktu itu yang dilakukan oleh jasmani. Wassolatil wusta, sholat di tengah. Tengah berarti ruhaniyah. Ruh jenengan harus sholat juga. Bagaimana sholatnya ruh? Bingung. Dulu nggak pernah ketemu saya pengajaran ilmu sholat, caranya roh ikut sholat lagi tuh, nah ini tak buka sekalian. Inilah yang kemaksud kalimat Nabi Adam tadi. Inilah yang dimaksud ajaran hakikat ruh supaya ke makrifat. Salatnya ruh itu nanti dikupas oleh guru kita akhirat tadi. Setelah itu waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Ayatnya qanitin itu memakai makna dari sebuah kalimat khashiin, khusyuk. Sebab ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang yang beriman, ketika kau ketika kau dalam keadaan sholat khusyuk, Anda dimasukkan Allah di dalam orang-orang yang bejo. Bahasa Indonesia bejo apa? Beruntung. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minun 1-2. Artinya ayat 1 dan ayat 2. Loh. Terus bagaimana caranya sholat khusyuk? Jawabannya di dalam surah Al-Baqarah tadi 238. Harus wassolatil wusta, diikutkan. Sholatnya ruh. Artinya sholatnya ruh. Wah ini nek kula terang tutup subuh mboten mantun. Ya napa niki? Pun simpel mawon nggih. Ruh iku kudu ngimani terus ketika takbiratul ihram, ngimani terus, merasakan dalam hati sampean, merasakan, tidak boleh pedot, harus merasakan yang Allahnya yang menggerakkan jenengan. Dengan begitu hati sampean merasakan, otomatis akal sampean gulu munggah ikut dipinak Gusti Allah, dicengkrem Allah. Nek akal dicengkrem Allah, nafsu gak iso mlebu wis. Artinya akal sampean ingat pada lain-lainnya sudah tidak bisa. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf, sebagai proses awal jenengan lali rokaat. Nggih. Lali. Karena terkesimanya ruh sampean itu bertemu tubuh. Tapi nggak apa-apa. Kalau tidak seperti itu, gila sampean gono Mojokerto, tapuk noraiku. Lah wis enak toh? Saya bicara atas dasar Quran ini. Estu. Gus dibuka tok gak diombe ya engko. Mosok ngombe ngarepe jamaah ya. Mboten kula nggih izin lah. Pun. Kula lanjut nggih. Nek jenengan purun nglampahake niku, ati terus melampah rasa iman ngimani Allahnya di dalam diri yang nggerakno jenengan. Mohon maaf, getih berjalan itu karena Allah. Kalau tidak dijalankan Allah nggak bisa. Hidup itu di dalam darah juga. Jenengan makan bu, lesan niki nek nggak ada Allah, nggak ada hidup, mboten sakit kecapan. Ayo ditensino tinggi pokok nang Allah, akhirnya nggih mangap tok. Gak iso balik, alias stroke. Paham nggih? Estu loh, daharan nasi yang sudah lembut terus masuk nanggone lambung, ini dituntun Allah, selalu dituntun Allah. Kita itu Pak Bu nggak bisa lepas dari pantauan Allah. Sebetulnya kita itu selalu dilayani Allah, cuman kita nggak merasa karena nggak ketok. Garwa kita ngkai duit 1 juta tes matur suwun suamiku lah ngoten nggih. Ya Allah Bu, jenengan digratisi Allah ambekan bendino. Ayo sampean rupiahno. Wis ngene wis. 10 menit tak jaluk oksigen sampean tak bayar 5 juta purun. Berarti sampean gawe ambekan 10 men. Coba ayo dingen-ngen. Allah itu enggak hitungan. Kita sudah matur suwun terhadap orang lain, tapi lalai hati kita pada Allah. Tiap saat coba darah tinggi itu sebabnya apa? Tekanan darah tinggi itu loh, sebab anu ini kan kekencengan. Coba ikuti buntu Allah terus bundi darah sakit ngalir lah, mboten sakit. Wis ta, kita itu ya nggak bisa ngelak dari Allah sebetulnya itu. Imam Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam kalau menggambarkan manusia dengan Allah itu gini. Kita itu sebagai pembeli, umpama saya pembeli, jenengan ini yang buka warung, yang punya warung itu Allah. Misalkan saya makhluk pingin makan, Bu, nasi goreng
Berapa porsi? 5. Habislah 5. Bu, wonten pecel, wonten 3 porsi. Jenengan mesti layani dengan senang hati. Masalahnya payu. Lah ngoten nggih? Payu. Tasik luwe Pak, nggih. Wonten gule sak satene nggih. Pun wedhus siji sampean sate sedaya kangge kula tok. Wis. Telas ngoten. Wong kula buta. Ngertos buta nggih? Buta iku sebute ora tata lho ngoten. Pun telas ngoten niku. Glegeken kula ngombe mbluwahi teko warung mboten purun, Mbah. Sampeyan ya napa rasane? Halo. Muring-muring mboten? Ya muring-muring. Mandar ketobrok motor. Lah ngoten nggih. Pisan niki nang warung kula ngoten nggih. Coba umpama kula niki posisi yang kedua. Bu, telas pinten Bu di total? 10 juta Pak. Alhamdulillah 10 juta. Saya membawa uang 20 juta. Saya kasihkan pung sing 10 kangge jenengan, rasa jenengan nglayani kula sing boten-boten niki. Matur suwun jenengan piye? Alhamdulillah benjing mampir mriki melih nggih. Lah ngoten-ngoten. Lah ngoten nggih. Mesti seneng. Artinya apa? Ketika kita dilayani Allah, ketika saya jenengan layani, terus saya itu membalasnya, kita pada Allah menyembah dengan benar, itulah yang kumaksud Bu. Ya Allah, akhirnya jenengan wis ta, mesti ngene, anake sapa iki Mang? Dipek mantu kena iku. Lah ngoten nggih. Lha estu, tapi yang belayu tadi wis sampean nggih cabang bayi lanang wedok ngoten. Estu jenengan mesti tresno. Sama, kita ingin dicintai Allah, dijadikan sebagai kekasih, caranya gitu. Kita untuk membuka mata hati, kita untuk cara sholat yang khusyuk. Itu Bu ya, tolong diterapno mengke jenengan sholat. Padahal ini kata Rasul, jangan kau lakukan ketika sholat saja. Lakukanlah kau hei orang perempuan ketika kau masak. Siapa di situ? Ada Allah dalam dirimu yang melayani kau terus ketika kau mencuci, ketika kau makan. Teruskan berzikir. Zikir itu apa sih? Ingat itu adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang memperjalankan adalah Allah. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan. Maha suci sapa hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Inilah jenengan kali kula. Wis carane salat khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam. Jenengan kali kula hati harus terus sibuk merasakan adanya Allah yang menggerakkan. Padahal sudah diingatkan kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, le jelas. Arahkanlah wajahmu nang wajahi alladzi. Wajahmu berarti ruhaniyah. Iman kudu ning lilladzi, menyang sapa lilladzi Allah hidup fatorus samawati yang menguasai jagat langit wal ardilan bumi. Langit itu jagatnya roh, bumi jagat yo jasad. Ini Bapak Ibu. Baru di situ akan bisa khusyuk. Zuyina den paes-paesi, digoda, disilaukan, linnasi maring menungso jenengan kali kula. Siapa yang menggoda diri kita ruhaniyah adalah nafsu. Pun nanti kenal nafsu Bu? Dereng kenal nggih? Kula kenalke nggih? Bon. Ketika ruhaniyah wa nafakhtu, Allah meniupkan ruh terhadap jasmani. Sebelumnya ruhaniyah niku dijanji Allah. Jenengan kali kula, tapi mboten iling. Alastu birabbikum ini. Wahai arwah, ruh, arwah niku pirang-pirang roh. Nek ruh namung setunggal. Sedawaya semuanya itu sudah dijanji Allah, cuman kita lalai. Ini Quran. Alastu birabbikum, he arwah,
apakah aku Tuhanmu? Apakah besok kau tetap bercinta padaku? Apakah besok kau tetap menyembah padaku? Di dunia nanti loh, gitu loh Bu. Ini Allah. Apakah kau tetap hanya yang kau rindukan itu aku? Allah bilang seperti itu. Ternyata jenengan kali kula ruh niki jawab, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kula tetap bercinta, menghambakan diri, menyembah dateng paduka, dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya kula tangklet dateng derek-derek kula teng mriki, jenengan kelingan ndak? Jawabnya manusia banyak yang tidak teringat. Sehingga mengapa ketika kita akil balik diwajibkan sholat? Lah niki jawabannya ada di situ. Untuk mengingatkan perjanjian itu terhadap diri manusia. Diperintahkan kita puasa, diperintahkan kita zakat, diperintahkan kita haji bagi yang mampu, semata-mata untuk mengingatkan terhadap janji kita terhadap Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya katakan kalau toh isi ngaji mengke laksana daharan, nek penak ya dirasake terus dilebokno ning ati, engko terus dilakoni. Nek mboten nggih dikecapi tok banjur diseburno ning rai kula nggih. Setuju nggih? Artine ngene, wis mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, ngoten maksude. Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing dadi pengikutku, kata Rasul, wahum at-tabi'ina tabi'in. Mereka tidak hanya memahami, mengikuti ajaranku, tetapi dia juga wa amilus sholihah, melaksanakan, mengamalkan apa yang menjadi ajaranku. Itu Kanjeng Nabi. Jadi kita bukan pemirsa, kita bukan penggemar Rasulullah, bukan. Kita sekaligus kita belajar untuk menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih? Sebab kita Bapak Ibu, ono bapak enggak? Oh, sebab kita itu Bapak Ibu di dunia ini tidak cukup, kita akan mempertanggungjawabkan nanti di alam akhirat. Oleh sebab itu, ayo kita tidak hanya berakhlak istimaiyah, kata Rasul, jangan akhlak jasmani hablum minas saja, jangan. Kita juga harus menata akhlak ilahiyah, akhlak rohani langsung pada Allah. Lah, kapasitas saya di sini lebih dominan menjelaskan tentang akhlak ilahiyah atau hubungan langsung ruhaniyah pada Allah. Pun kalau tersaki ayat wau. Mengapa kita lalai? Kalau dulu ruh kita itu berjanji pada Allah. Ini tidak jauh berbeda dengan nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihis salam. Ketika saat Nabiullah Adam kali Siti Hawa di dalam surga, apa yang Allah katakan? Adam, apakah kau ingin terus kekal di surga? Jawab beliau, injih.
Oke, kalau kau ingin kekal Adam, dengarkan warning saya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Nah, iki pohon Bu nggih, tincepke pohon. Nah, pohon. Inilah Bapak Ibu pohon yang membuahkan buah, namanya buah khuldi. Khuldi. Dijanji sudah kali Allah, jikalau kau Adam mendekat, kau pasti akan mempunyai keinginan. Jikalau kau sudah mempunyai keinginan dalam hatimu, akan berupaya bagaimana caranya mendapatkan buah khuldi tadi. Ringkes kata, Nabiullah Adam terjerumus badan. Terjerumus, akhirnya diusir dari surga ke dunia. Nggih, Quran ini koten. Apa sebab beliau? Hanya satu, karena lupa perjanjian dengan Allah. Nggih mboten? Yes. Mengapa beliau Nabi Adam lupa? Itu Nabiullah loh nggih. Kita kan anak putu ya. Anak putu. Kenapa kita itu lupa? Kalau kita itu dulu pernah dijanji oleh Allah. Hanya satu jawabannya. Kalau Nabi Adam ikut telah tergoda oleh iblis. Iblis sebelum gudo terhadap Nabi Adam, iblis dipanggil Allah. Iblis, sini iblis. Sedika dawuh, awakmu kan wis tak cap, dirimu kan sudah saya cap sebagai makhluk yang ingkar lah gitu toh. Nggih Gusti. Tapi kula izinkanlah untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam. Tolong diizini. Niku surat Al-Hijr ayat 39. Saged ditingali. Apa yang terjadi? Allah ngijini Bu. Ya Iblis, gudon Adam, aku kepingin bagaimana dia masih setia atas janjinya padaku apa enggak. Akhirnya apa Bu? Iblis menghadap Adam, Adam digudong ngeten. Adam, kui ngerti ya apa namanya khuldi itu? Artinya apa? Saya kasih tahu. Buah itu sesuatu yang menyenangkan, khuldi itu adalah kekal. Akhirnya apa? Awakmu Adam, jikalau memakan buah khuldi, pasti kau kekal di dunia, di surga. Berarti bertolak belakang dengan dawuh Allah ta Bu nggih? Allah dawuh, Adam kalau kau sampai makan buah khuldi, kau akan kuusir dari surga ke dunia. Jenenge iblis Bu. Sudah dikasih Allah izin untuk menggoda, mengukur sampai di mana setianya Adam terhadap Allah atas janji itu. Ringkas cerita, Nabi Adam nggih tersesat pada saat itu. Pun dikembalikan pada kita Pak Bu. Kita sudah dijanji oleh Allah untuk setia ruhaniah itu pada Allah. Terus mengapa kita lupa atas janji itu? Coba nanti dilihat ya, yang punya Google ketik surat apa, alastu birobbikum, gitu aja, nanti muncul seret surat ini, ayat ini. Alastu birobbikum. Cobi sing betul Google langsung dilihat surat apa itu. Surat apa? Kulo niki mboten apal surate, tapi apal ayate. Wis dicek mriku. Lanjut, mengapa kita lalai, Pak?
Inilah yang dijawab Allah dalam surat Ali Imran tadi. Wa zuyina, kita itu telah ditipu daya oleh nafsu kita. Bahasa Nabi Adam iblis, bahasa kita sebagai anak cucu iblis itu nafsu dalam diri kita. Pun saat ini kita kenal jenengan nafsu yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Ada 4 nafsu Pak di dalam diri kita Bu, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Buat niki pinten menit Bu, mohon izin. Estu nggih? Mbak. Gitu ya? Tapi nek daharane enak, mungkin boten krasa. Ngoten. Pena maam terus ngaten. Wis kula hanya nyuwun pada Allah pengajian ini disarangi hidayah Allah sehingga bisa meresap dan kita nanti bisa menjalankan semampu kita masing-masing pun. Apa 4 nafsu itu? Biasanya kula niki ndamel papan Bu. Wis mboten napa-napa sampe niling-iling mawon. 4 ini ada nafsu nafsiyah dan amaroh 1 dan 2. Inilah yang disebut Allah sebagai al-iblisu. Nah, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene nafsu iblis lakum kedua sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Itulah nafsu yang menjadi musuhmu yang nyata. Nanti kepanggih Bu, Pak, Ibu. Dereng nate nggih? Dereng kepanggih. Cuman tiap saat dan waktu itu selalu membisikkan dalam hati kita. Alladzi nafsu yuwas wisufi sudu rinas, membisikkan terhadap dada kita, berhati-hati nafsu tiap saat dan waktu. Supaya apa? Supaya kita lalai pada Allah. Bahkan mohon maaf, jangankan di luar sholat, di dalam sholat kita dibisiki nafsu. Sekiranya ruhaniyah kita ketika Allahu Akbar, ruhaniyah lalai diilingno. Oh, iki kok aku nggak baju apa ya? Kati kumpulan, arep yasinan, arep mohon maaf. Dan itu nggak salah. Nanti kalau urai ayat ini, itu proses kita seperti Nabiullah Adam alaihis salam. Proses namanya proses kan nggak berhenti, toh Bu? Nggak berhenti. Kita bikin UT-UT. Dari mana asal tepung, dari mana asal kecambah, lah gitu nggih, pedesan. Namanya proses itu belum selesai. Oke. Mboten salah. Mboten salah manusia terjebak dalam bisikan nafsu, enggak salah karena itu proses. Lanjut. Ketika nafsu nafsiyah dan amarah ini membisikkan terhadap ruhaniyah kita Bapak Ibu, ruhaniyah itu seperti apa yang telah dialami oleh Nabi Adam ketika dibisiki oleh iblis. Apa bisikannya? Hubbus syahawah, zuyyina linnasi hubbus syahawah. Nah ini apa hubbus syahawah? Hub iku kesenangan ruhania, asyahawah ing buah khuldi. Asyahawah kesenangan duniawiyah. Mohon maaf, ini ruh bukan jasmani ingkang dibisi, sehingga kita jangan heran kalau ketika sholat ataupun apa masih teringat pada hal-hal yang lain, tidak bisa fokus melihat terhadap Allah. Ini sedaya menungso loh Bu,
Mboten jenengan tok sedaya kula nggih ngoten, jenengan nggih ngoten. Manakala ini masih dalam proses. Dalam proses. Kadang-kadang loh ya, kita cari sesuatu sebelum sholat itu nggak temu-temu. Tapi ketika sholat, ya Allah, wala ada di loster. Makanya kalau jenengan pelupa, seringlah sholat. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah fakta kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bon, ini fakta, Bu. Terus di dalam kesenangan dunia itu ada apa saja? Ada 3, Bu. Pertama, minan nisa garwo. Bahasa Indonesia garwo itu apa, Bu? Suami istri. Suami kanggo jenengan, istri kanggo jenengan. Istri kanggo suami. Nggak mungkin kita sebagai istri melihat suami kita hilang. Nggak pingin toh? Apalagi hilangnya itu menyeramkan. Tahu menyeramkan ya? Disosor bebek nih loh. Disosor bebek. Sakit gitu mana? Sakit. Begitu juga seorang suami ketika istrinya wis gak disosor bebek, ganti niki dicucuk pitik. Sama, sakit. Karena di situ ada kesenangan. Ada cinta hati kita terhadap seorang suami. Estu niki. Jadi nggak akan ridho suamiku nanti disosor bebek. Begitu juga seorang suami pun pertama. Kedua adalah walbanin, anak-anak. Cinta kita ditaruhkan terhadap anak. Makanya jenengan ketika saat kemanten anyar, cintanya terhadap suami itu nggak sama ketika kita sudah punya anak. Jadi pindah cintane tresnaning kita terhadap anak itu lebih besar terhadap suami atau otomatis dibagi 2. Dulu apa, Bu? Ya Allah, bar kita kemanten anyar. Iki fakta loh, saya bicara atas dasar Al-Quran. Kita waktu kemanten anyar makan disiapke, ibu ngoten dituntun ning digandoli lak ngoten nggih. Estu. Jadi di situ itu seakan-akan dunia milik kita berdua. Allah ya Karim. Niki Quran dan ini perjalanan kita. Memangnya seperti itu. Harus kita alami dan kita menerima dengan fakta dan kenyataan itu. Tapi ketika saat kita ditaruh punya anak bahkan sampai 3-4, bagaimana cintanya kita yang dulu keluar masuk manggil yang ya cinta, sekarang beralih bapak arek-arek. Allah ya Karim. Lu memang Quran ngoten, gak bisa disalahke. Karena cinta kita terbagi antara suami dengan anak. Apalagi kalau sudah mutu loh, Bu. Putu itu singkatan dari putusan. Putusan hak cinta. Ayo jenengan nek wis putu, kalah cinta sampean terhadap anak. Nggih. Menang nanggone putu. Estu. Subhanallah. Loh, niki proses perjalanan kita dan kita tidak boleh menyalahkan. Udah. Habis itu yang ketiga, Bu, ya. Apa?
yang ditiupkan oleh nafsu terhadap hati kita, supaya cinta kita beralih yang tadinya terhadap Allah sekarang biar ngalih terhadap al-qanatiril muqantoroh. Apa qanatiril muqantoroh? Harta benda yang kita kumpulkan untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang, mohon maaf Bu nggih, dan ini nggak salah. Iki proses, karena kita kalau sudah berumah tangga, kita kerja, pasti kita harus punya celengan, kita harus punya tabungan lah gitu tuh. Dalam arti barangkali besok ada kebutuhan mendadak, harus ada tabung, dan itu wajar dan tidak salah. Kadang-kadang kita sudah punya rumah Bu ya, karena bisnis kita lancar, kita beli tanah lagi, iling-iling buat anak lah gitu nggih, anak. Bahkan kita sudah punya pabrik satu, pingin dua, dengan harapan besok anak-anakku biar nggak soro lah gitu nggih. Itu nggak salah, sudah benar, karena ini proses. Sampai umur berapapun boleh. Al-Quran tidak menyalahkan jenengan kali kula, tapi Allah mengingatkan lewat Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bersenyawa, setiap yang bernyawa pasti akan kembali. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yasta'khirun. Tatkala itu sudah datang pada diri kita, maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Kata Allah, ingat toh kau besok kapan pasti akan mati. Artinya Bu, di sela-sela kita bekerja keras ya, di sela-sela kita itu menyiapkan untuk anak istri kita atau terhadap sampak keputu, kita harus ingat kewajiban terhadap Allah. Saged ditampi nggih? Oke. Mohon maaf, kebanyakan manusia, bukan di sini loh ya, paling di Mojokerto sana. Di Mojokerto. Kebanyakan manusia di Mojokerto itu lalai janji terhadap Allah tadi. Lalai janjinya ruh terhadap Allah. Akhirnya ini tadi loh Bu, nafsu membuat kesenangan ini supaya memang kita lalai akan janji kita pada Allah. Ketika kita upaya sholat, begitu nafsu masuk di dalam jagatnya ruh, dilalaikan kita pada Allah. Itu orang Mojokerto. Nek kulo kinten saya kira orang di Gresik, tidak. Maksudnya tidak beda gitu loh ya. Roto Quran ngoten, karena proses kita seperti itu Bu. Allah mengikatkan terhadap Adam. Adam dalam suatu saat kau akan meninggal Adam. Nggih. Awakmu sebelum mati, inginkah kau itu bertemu dengan aku? Inginkah kau kembali padaku lewat jalan yang sudah aku tetapkan? Bapak Ibu, jawab Nabi Adam wekdal ono dunya, wekdal masih hidup di dunia, jawabannya apa? Naam, injih Gusti. Artinya jenengan nggih ngoten, kedah jawab seperti mbah kita, yaitu Nabiullah Adam. Jenengan kali kula sik derek Bu, estu sik derek, cuman dereknya nyambung ke berapa kita tidak tahu ya ta? Tapi yang jelas jenengan kali kula niki saudara kandung,
saudara dari Nabiullah Adam alaihis salam. Entah jenengan kali kula niki tiba misanan apa tiba ya napa, yang jelas pasti jenengan kali kula niki isih saudara. Bapak Ibu, balik sedikit, sampai kapankah kita itu prosesi ini? Inilah Allah katakan ada dua golongan manusia, ya. Wa minhum man hadanallah. Ada golongan yang dapat petunjuk dari Allah sehingga dia sebelum meninggal dia kembali cintanya hanya pada Allah. Yang kedua, wa minhum man haqqat. Mereka bersikukuh di dalam silauan duniawiyah ini. Ditanya sampai kapan bersikukuhnya? Surat At-Takatsur Allah katakan alhaakumut takasur. Bila mana manusia itu masih bersikukuh terhadap kesenangan dunia bermegah-megahan, maka dia akan tetap lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir, sampai sedo. Na'udzubillahi min. Nah, inilah yang maksud Rasulullah digolongkan umatku yang sedone suul khotimah. Nggih, mugi ingkang rawuh teng mriki estu mendapatkan hidayah Allah, dan kita nanti ketika kembali menghadap Allah dicatat oleh Allah golongan husnul khotimah. Sebab kita tidak tahu, Bu, kapan kita dipanggil Allah, nggak tahu. Ini memang dirahasiakan Allah supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya dimaksudkan sampai kali kula biar sadar dan mengikuti kanjeng Nabi dan mengikuti apa teladannya kanjeng Nabi, atiullaha wa atiur rasul. Di situ Pak Bu. Wis. Adam, awakmu pingin kembali? Injih. Jenengan nggih asline. Dari kata hati yang paling dalam, di mana sih Bu ada tiang pingin dadi tiang awon terus lah mboten kepingin toh? Estu ruhaniah yang paling dalam setiap diri manusia nggak kepingin dadi wong elek. Lah ngeten nggih. Estu jenengan nggak kepingin orang-orang yang dimasukkan di dalam golongan suul khotimah mboten enten. Sedaya pengen masuk di dalam golongan husnul khotimah, cuman saja oleh karena satu memperhatikan golongan yang memperhatikan peringatan Allah, yang satunya oleh karena tidak mau memperhatikan golongan yang tidak memperhatikan petunjuk dari Allah. Inilah dia yang digolongkan, dia mendengarkan petunjuknya nafsu. Ini nafsu itu. Surah Al-Baqarah ayat 257 pasal 2. Kok no pasal 2 toh? Ayatnya bener satu ayat, cuman teng mriku ada 2 poin. Satu, ada orang yang mengikuti Allah petunjuknya. Satu, ada orang yang mengikuti nafsu. Walladzina kafaru awliya'ahumut taghut. Lagi, mereka yang mengikuti bisikan nafsu dalam dirinya, dia akan minan nur ila dzulumat, dia akan mengalami kegelapan. Sekarang kita bicara hanya golongan di sini, yaitu golongan yang seperti kanjeng Nabi Adam alaihi salam.
Syaratnya ada Dam. Kalau ingin kau itu kembali padaku, cintamu hanya padaku, cintamu rindumu hanya padaku, kau hei manusia, kau akan ingat janjimu, dan dengan ingat itulah kau akan mau kembali padaku. Terus pundi? Ya Allah, kata Nabi Adam, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam itu harus mau menerima kalimat dari Allah. Apa kalimat itu? Itulah Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin cintamu itu diterima Allah, syaratnya dalam ruhaniyahmu lepasan cintamu pada selain Allah. Selain Allah berat niki. Tapi harus niku syaratnya ngoten. Syaratnya ngoten. Fattabi'uni, ikutan Rasulullah. Kata Rasul, fattabi'uni, ikuti saya. Saya melepaskan cintaku terhadap selain Allah itu mudah. Caranya bagaimana? Percayalah hatimu bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi ini yang menggerakkan hanyalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Nih Al-Baqarah 115. Mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil makhluk apapun itu kemilikan Allah. Walillah, ini adalah yang menggerakkan, sing ngopeni, yang melayani itu Allah. Kita Bu dari rumah ke sini kalau tidak digerakkan Allah mboten saged gerak sendiri nggih mboten. Kita Bu waktu sholat rukuk sujud duduk kalau tidak didirikan dirukukkan oleh Allah, nggak bisa kita manusia itu melakukan sendiri. Loh, Allahnya mana? Kayak gitu toh. Buka Al-Hadid ayat 3. Allah itu di dalam dan di luar diri kita Bu, yang tidak bisa dilihat mata zahir, tapi bisa dilihat dengan mata hati yang disebut ainul basirah. Iman itu, kalau jenengan yakin hidup yang menguasai diri jenengan itu Allah, yang menggerakkan kita rukuk sujud duduk, maka berarti meripat hati sampai sampun buka. Saya ulangi, manakala hati jenengan ada iman, aku bisa kesini karena digerakkan Allah, yang Allah dalam tubuhku dan tidak di luar tubuhku ini, sehingga kami bisa datang ke sini. Berarti iman sampean meripati hati wis dibuka dening Gusti Allah. Makanya sampe nek takok salat carane sing khusyuk ya apa? Gampang. Waktu takbiratul ihram sampai salam, hati jenengan imankan cepno, rasakno, imankan yen sak temene bisa bergerak jenengan kali kula karena digerakkan Allah dalam diri kita. Wa qala aidan, mana Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadimu. Tapi selama ini kan kita tidak tahu ta Bu, sing dia Allah iku ya didolek ketok kembang, diwasi ketok taplak, ketok meja, ketok omah lagi gitu toh. Coba meripati hati sampean buat ndelok, buat melihat, jangan mata dohir.
Jangan ainul basyariah ini Bapak Ibu. Ainul basyariah kita melihat istri, suami, anak dan lain sebagainya. Kalau ainul basyirah, mata hati jenengan hanya untuk Allah, memandang sifat jamalnya Allah, memandang sifat bagusnya Allah. Nyun sewu Bu, garwa jenengan, suami jenengan ganteng kaya apa, nek dibanding ambek gantengi Allah gak nyucuk. Ngerti gak nyucuk nggih? Wis gak usah ado-ado, hambane Yusuf mawon, garwa sampeyan gak ono apa-apane. Buak pok nek sampean ketinggal Nabi Yusuf, garwa sampean wis lali jelas. Sampean eling sejarah hikayah Siti Zulaikha niku nggih. Dia dipaido oleh danyang-danyang apa putri-putri sak negeri iku. Lah iya Zulaikha kok yo kepenjot ambek Nabi Yusuf. Padahal yang ngomong itu belum tahu pernah siapa Nabi Yusuf. Suatu saat Siti Zulaikha ngundang terhadap seluruh negeri perempuan niku, wanita-wanita, khususnya wanita sing single-single niku. Lebih-lebih sing ngomong mau lo ya. Dia undang kabeh nang istana, kemudian dikasih apel satu persatu dan lading atau pisau satu-satu. Akhirnya apa? Nabi Yusuf disuruh menjadi kayak nang ndukur panggung ini apa jenenge Bu? Model lah. Yusuf, ayo kamu berjalan ya, mulai sana sampai sini berjalan. Ya Allah Bu, wong sak negeriku ndelomong. Tahu ndelomong nggih? Ketenggengen, bahasa Indonesiane napa? Bengong, terkesima dengan wajahnya, cahayanya, wajahnya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf iku ngomong sepertelu. Dunya niki Bu nggih. Sret disigar dadi loro, sing separuh gantengi Nabi Muhammad, yang separuh ini dibagi dua. Separuh iki sing separuh dibagi yang sepertiga ini Nabi Yusuf, yang sepertiga seluruh umat manusia. Jelas kepencut jenengan. Wis tah. Jadi wanita-wanita di negeri pada saat itu waktu ngonceki apel nih lho, mboten krasa sampak tangane niku kenging pisau, kena pisau karena terkesima dengan wajahnya Nabi Yusuf. Nopo maneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis tah apa maneh Gusti Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ngerti yo hai manusia, di depanmu itu lo ada wajah Allah. Tapi gak tahu yang tahu. Mengapa kita tidak mengerti? Karena hanya satu jawabannya, kita melihatnya dengan mata dohir, tidak mau dengan mata hati. Coba sampai dengan mata hati. Mata hati kita Bu ya, oleh karena terpaesi atau terbias oleh bisikan nafsu lewat hubbus syahwat tadi, kesenangan dunia, maka matanya hati kita tertutup dengan itu, akhirnya tidak bisa melihat Allah. Bagaimana caranya membuka? Nah, niki nek jenengan pengen lanjut tak lanjut nih, kesawen Gus wis bang minggus ngene. Nek mboten lanjut kalau lanjutnya gak mohon izin. Cara ngaji mesisan ben mari. Lah ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Sejarah Nabi Adam dulu kula buka. Nggih ya Allah, saya mau menerima kalimah itu. Apa sih kalimah itu? Ajaran Rasulullah yang khusus membekali ruhaniyah kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat
berapa? 208, Bu. Membahas tentang kesempurnaan daripada Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu Bapak Ibu ada sekawan, ada 4. Pun sampai ngiling-ngiling. Syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Apa sih syariat itu? Syariat itu sistem ilmu pengajaran khusus untuk fisik, supaya kita hablum minan nas, antara manusia satu dengan yang lain itu ditata oleh Rasulullah lewat tetangga kita sesama manusia. Kalau sawal iki yo saling memaafkan, hablum minan nas. Sebab kita manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Entah kesalahan yang disengaja atau tidak. Itu pasti, Bu, ya. Semua manusia. Kita tidak sengaja, Bu. Tidak tahu. Tetangga kita tersinggung. Padahal kita tidak merasa kan bisa jadi toh itu. Lah, oleh karena Syawal ini kita dianjurkan Rasulullah untuk halal bihalal, untuk saling memaafkan. Sakit, Bu, nggih? Sebab mengke siapapun kita itu akan kembali pada Allah. Biar lepas kesalahan hakul adam ini. Ngaten nggih? Pun. Apa itu thariqah? Thariqah itu jalan. Apakah thariqah yang dimaksud kumpulan-kumpulan itu? Mohon maaf, Bu, bukan. Itu ya juga thariqah. Cuman yang dimaksud thariqah di dalam Islam niki adalah semua apa nama yang diberikan Allah terhadap kita. Contoh, sholat, ngaji, jenengan masak, itu kan fasilitas. Nama fasilitas itu jalan. Sholat itu jalan. Kudu dielmoni ilmu syariat. Lah, jalan untuk bertemu Allah. Sebab di dalam waktu sholat, di situ juga ada Allah di depan jenengan itu. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di depan kita, apapun yang kita menghadap, di situ mesti ada wajah Allah. Cuman berhubung hati meripat hati kita belum dibuka oleh Allah, akhirnya kita belum tahu apa tujuan sholat. Itu hakikat. Hakikat adalah tujuan. Kita katakan dengan ilmu syariat, apa ilmu syariatnya sholat? Ya, kau harus tempat suci, bajumu harus menutupi aurat juga suci. Rukunnya sholat, sahnya sholat, ya kudu membaca ini, rukuk, dan lain sebagainya. Pun niku mboten kula bahas kesawet. Pun hakikatnya sholat kita adalah menghadap dan bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi wal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusrik fi 'ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah. Tapi opo kak ketemu. Gini mboten. Cuman jawabannya karena meripat hati sampan kali kula masih dalam proses tertutup. Masih dalam proses tertutup. Mestinya kita itu melangkah. Ini urusan besar pada umat Islam. Mata saya tertutup oleh selain Allah, sehingga saya tidak bisa melihat Allah. Umpama Bu kula ketutup meripat kula logikane dengan serban peteng, saya nggak bisa melihat jenengan. Estu sama ruhaniyah kita juga punya mata. Tetap
kita bagaimana caranya untuk membuka tutupi meripat hati kita. Ini nanti solusinya kita, Bu. Caranya ya nanti dulu. Kalau tak nyeritain Nabi Adam dulu. Nabi Adam ketika saat sudah menerima kalimah fataba alaih, kesalahan seluruh Nabi Adam ikut dihapus oleh Allah. Kata Rasul, fattabi'uni, jikalau kau mengikuti aku, ya, ilmu hakikat iki kok bawa, supaya sholat Anda itu ada ilmu hakikatnya. Dengan ilmu hakikat itulah nanti akan bisa menghantarkan rohaniyahmu untuk bisa bertemu Allah. Wes, jadi makrifat iku nyatane hakikat, hakikat itu bertemu Allah. Lah, untuk bertemu Allah ini harus dibekali ilmu yang disebut ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Lah ini guru di beda wis. Beda, guru sampean harus sepuh. Guru sepuh niku guru tua itu guru yang hanya mengajarkan tentang ruh, bagaimana bisa menghadap pada Allah. Wis, menginjak pertanyaan bagaimana caranya membuka tutupnya hati. Al-Baqarah ayat 4 kalau nggak salah. Kalau lali ayatnya tapi apal ayatnya, lupa ayatnya keberapa tapi saya hafal ayatnya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada hidayah Allah, hidayah Allah yang dibawa Kanjeng Nabi, ya tak? Iku sawaun, sama saja. A'anzartahum amlan tundirhum, dikandani radikandani, diperingatkan atau tidak, diajarkan atau tidak tentang ketauhidan, la yu'minun, maka dia tetap tidak percaya. Nggak percaya. Ketika diajarkan cara bagaimana ilmu untuk melepaskan diri kita dari hembusan nafsu, itu tetap nggak percaya. Itulah yang gue maksud tentang ilmu tauhid. Makanya jarang wong ngaji ilmu tauhid, jarang. La yu'minun. Terus akibatnya bagaimana kalau tidak percaya mereka? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Khatam, Allah menutup. Khatama ngunci utawa nutup sapa Allahu Gusti Allah. Allah akan menutup, mengunci mata hatinya. Akhirnya gini mau kata kula ditutupi serpan raketo, ketutup. Subhanallah. Walahum adzabun azim, mereka ruhaniyahnya itu tersesat oleh nafsu itu. Sehingga orang seperti ini, Bapak Ibu, lali dengan kematian. Lali. Kapan aku mati? Mboten dipikir. Kapan aku sholat isya khusuk? Mboten dipikir. Jenengan kali kula ojo sampak masuk di dalam hatta zurtumul makobir, jangan. Oleh karena kita diproses, masih dalam proses, wajar dong kita masih tertutup oleh kesenangan selain Allah. Gak apa-apa, ini proses. Cuman saya berdoa pada Allah, khususnya yang hadir, mudah-mudahan tidak sampak golongan yang akhir tadi, sampak kematian. Sebelum meninggal kita sudah dibukakan Allah. Terus bagaimana caranya kita membuka tutupnya hati? Pertama, dicatat. Ini wajib.
kita harus punya sang yang penuntun. Itu disebut mursyid, disebut guru akhirat. Kita harus punya guru akhirat, sang pembimbing. Lah beliau hanya memejang, hanya mendidik ruhaniah kita pada Allah bagaimana ke depan lebih baik. Tidak mengajarkan bagaimana ekonomiku tambah bagus, pangkatku bertahan terus bahkan lebih tinggi. Tidak itu beliau itu. Beliau hanya mendidik kita bagaimana cara sholat yang khusyuk. Itu otomatis harus bertemu Allah. Sehingga boleh saya katakan jenengan iki lemang ke dibeto, digoncet sepeda, dibawa ke rumah Allah, di apa? Masya Allah. Sebelum masuk rumah Allah itu, di depannya itu ada rumah sakit yang sangat besar, Bu. Rumah sakit itu khusus. Rumah sakit nek cara saiki sing khusus ahli ku jenenge apa, Bu? Spesialis. Rumah sakit spesialis membedah, mengoperasi butanya hati. Mboten butanya mata ini, kanker, enggak, spesialis. Siapa yang masuk rumah sakit itu langsung dioperasi oleh malaikat, langsung dibuka tutupi mata hati, baru masuk ke rumah Allah, ketemu Allah. Itu kalau kita bayangkan seakan-akan seperti itu. Seperti itu. Kita pasti digonceng atau dimasukkan mobilnya guru akhirat kita, dibawa ke sana. Artinya apa? Jenengan akan dididik tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu yang mempelajari anatomi ruhania, bukan anatomi jasmania, bukan. Anatomi ruhania. Ada nafsu nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki lan sak teruse diterangke kabeh. Tak jamin jenengan gayeng. Ngerti gayeng? Ya apa ya? Umpama nggih, kesuka aku iku geduk, tahu geduk nggih? Terus sampean tuki geduk. Mangan kula niki mboten tolah boleh. Saking niku namanya gayeng. Menikmati sampai lali tetangga. Ya bahaya. Jenengan mesti ning ati iku nangis, menyesali apa perbuatan kita sebelumnya. Nabi Adam juga begitu, makanya fataba alaih, Adam kesalahanmu yang sebelumnya itu yang tidak bisa dihitung, tak ampuni semuanya. Allah katakan surat Ali Imran ayat 31 tadi, yuhibbukumullah, ketika kita sudah dilepaskan yang namanya tutupnya hati, yaitu kesenangan dunia dalam ruhania kita, maka Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih Allah. Terus pertanyaannya lah, kesalahan yang dulu-dulu bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Artinya jenengan nek wis dididik guru akhirat tentang ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang satu anatomi ruhaniah ini, sehingga Anda akan mengenal siapa sih diri ini yang sebenarnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa yang kenal dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Anatomi akhirnya dikenal di jalan menuju Allah, mana sih rumah Allah, terus Allah itu sifat-sifatnya bagaimana. Ada 20 sifat Allah wajib wujud kita lah gitu ya, disebut aqaid seket. Ini ku dibahas jeret. Lalu langkah kedua, jadi pertama guru akhirat ya, ini kau mursyid. Lah, yang kedua guru mursyid itu akan mendidik kita ilmu akhirat, ilmu tauhid, itu yang kedua.
Syarat yang ketiga, jenengan nanti akan diperintahkan mursyid untuk ngelakoni, menjalankan apa yang disebut sebagai proses apa pengoperasian di dokter spesialis mata hati. Itu nanti malaikat Bu sampean berhadapan. Niki pun tidak kejadian di jasmani niki lho mboten nggih, kejadian rohani jenengan. Lu senenge duduk-duduk Bu. Estu senenge duduk-duduk. Ketemu malaikat sing ngoperasi niki mawon jenengan wis tah garwong ganteng kaya apa sampean. Mboten kepencut, mesti kepencut kuwi apa maneh dateng Gusti Allah. Pun yang terakhir, yang keempat adalah istiqomah. Artinya jenengan ketika dioperasi ini artinya jenengan disuruh kholwat, disuruh dzikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mulai pagi sampai sore Muhammad, gunakan sibukkan ruhaniyahmu, hatimu hanya berzikir pada Allah. Wa minal laili faljud lahu fasabbihu lailan tawilan. Juga begitu malam hari ojo digawe turu tok. Berarti dikongkon tahan hajud, kongkon bertasbih dan lain sebagainya. Udah ini terus menerus. Gus abot Gus ya wis abot iku wis lumrah Pak Bu. Nek kaitan kalau awal memang kita berat, tapi ketika kita sudah kulino terbiasa mboten berat. Bahkan nanti ada yang menggugah sendiri. Apa menggugah? Membangunkan. Seakan membangunkan. Memang itu Allah. Karena kita sudah setiap saat dan waktu berzikir, Allah bangunkan. Ayo nduk, tangi nduk. Ngadep nang aku nduk, ngadep. Wis tah. Siapapun jenengan kalau sudah di titik niki, nyun sewu Bu nggih. Masih dunya sampean iki dunya saisine dadi inten wek sampean dhewe tidak akan pernah bisa mempengaruhi ruhaniyah sampean cintani pada Allah. Mboten saged, tidak bisa. Masya tadi anak yang sebagai qurratu ayun, enak ndelok iku nyenengno, kalah dengan ini estu. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling mulia dur di sisi Allah adalah takwa. Inilah Pak Bu yang disebut takwa. Dengan begitu jenengan kali kula sesama manusia gak gampang menghibah, gak gampang ngerasani, gak gampang ngilokno. Justru yang muncul dalam hati jenengan sifat-sifat baik Allah. Kasih sayang. Jadi jenengan kali kula nggih saling maaf memaafkan, mboten abot plong. Kasih sayang, saling membantu, mendahno. Andaikan dalam RW 505 ini ditanamkan sifat takwa pada Allah seperti itu, mendahno kerasan kula tambahan. Artinya apa? Tidak ada manusia yang tidak kerasan. Apa kerasan bahasa Indonesianya? Betah. Semuanya dia akan terasa sejuk. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hatimu kau sibukkan selalu berzikir pada Allah, itulah jalan hatimu bisa menemui kedamaian. Bapak Ibu, tak simpulke mulai awal sampai akhir kita hidup di dunia itu menjalani innalillahi, sekarang harus menjalani wa inna ilaihi, dari Allah kembali ke Allah. Artinya iman kita usahakan, seringkan, upayakan selalu beriman bahwasanya semua apa gerakan dunia ini semata-mata hanya Allah yang menggerakkan.
wis aboto yok nopo sampean apa kulinakno, dengan cara gunakan terus hati berzikir Allah Allah Allah. Artinya harus iman semuanya, yang ngobah nondunya itu hanyalah Allah. In kuntum amantu billah fastaqamu. Apabila imanmu sudah hanya pada Allah, tidak ada yang lainnya, fastaqamu, maka istiqomah no terus keco ising rapet itu. Itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Barangkali mulai awal sampai akhir ada sesuatu yang kurang berkenan, baik ucapan maupun tindakan kurang berkenan, kami sebagai warga RT 1 RW 05 kula warga lho Bu nggih, nyuwun agunge pangapunten. Dan ini nanti sebelum ditutup mbek menawa barangkali, biasanya saya itu ketika tausiah itu saya kasih waktu bertanya. Barangkali ada yang dipertanyakan, monggo kula aturi, kami persilakan.